Mbak Kristi, ini kan menjadi satu hal yang mungkin dihadapi oleh mungkin aku juga, mungkin banyak orang di luar sana, apalagi di masa pandemi gitu ya. Aduh, Iya, stresornya banyak, dari finansial iya, kesehatan iya, percintaan juga iya, mungkin banyak banget gitu ya. Akhirnya banyak orang yang betul, betul. overthinking gitu ya. Nah, kita akan membahas gimana sih caranya mengatasi overthinking. Yang pertama adalah jangan memikirkan hal-hal sepele. Tapi kalau kayak pandemi gini kan banyak akhirnya hal-hal sepele yang kayak jadi fokus kita gitu, Mbak Kristi. Gimana nih, Mbak? Ya, iya, betul. Jadi gini, sebetulnya di dalam kehidupan kita itu kan masalah banyak banget ya. Yes. Nah, jangan memikirkan hal-hal sepele itu sebetulnya tidak perlu memikirkan hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil itu juga jangan dibuat di blow up menjadi besar. Dramatis Jadi ya. kalau misalnya memang di masa pandemi ini, ya sudah kita jalani kehidupan ini, jalani hal-hal yang memang kita bisa lakukan gitu kan. Kemudian kita pikirkan tujuannya. Jadi ada hal yang lebih besar yang memang kita perlu pikirkan daripada hal-hal yang kecil itu yang tadi dibilangnya hal-hal sepele. Oke, kita lanjut yang kedua. Berpikir secara Enggak. konstruktif. Nah, banyak yang dari kita akhirnya sekarang nggak bisa tuh berpikir secara konstruktif. Apa yang harus dilakukan supaya kita bisa berpikir secara konstruktif ini, Mbak Kristi? Ya, berpikir secara konstruktif itu kan kita tahu kita tuh mau ngapain ya kan tadi tujuannya. Kemudian ada masalah, kemudian solusinya itu apa. Kadangkala kita itu hanya berkutat pada masalahnya aja. Terus nanti Betul. ditanya sebetulnya maunya apa sih gitu kan. Nah maunya apa kadang-kadang nggak tahu saya maunya apa. Nah kalau misalnya kita berpikir konstruktif itu kita tahu tujuannya kita mau kemana. Nah kalau kita tahu tujuannya kita mau kemana kita akan berpikir ke arah oke, ada masalah. Lalu solusinya apa? Saya mau ngapain? Apa yang mau saya lakukan? Nah begitu kan, jadinya kan jelas begitu ada masalah, ada solusi, kemudian dia tahu kan tujuannya, kemudian dia tahu apa yang harus dia lakukan gitu. Sehingga masalah itu tidak berlarut-larut. Itu juga Ya. berkaitan dengan poin yang selanjutnya ya, Mbak Kristia. Bagaimana kemudian tujuan ini menjadi sangat penting ketika kita tahu dimulainya dari mana. Kan sebelum nyampe tujuan kita mulai. Nah, dimulainya ini berarti intinya adalah di akar masalahnya. Banyak orang tidak bisa tidak menemukan akar masalahnya. Ya. Kalau bahasa Jermannya itu gerusak-gerusuk gitu ya. Akhirnya nyari solusi nggak ketemu karena nggak ngerti akar masalahnya di mana. Seberapa penting kita menemukan akar masalah dari permasalahan yang kita hadapi ini, Mbak Kristi? Ya. Ya sebetulnya gini, akar masalah itu kan untuk membantu kita menganalisis sebetulnya penyebabnya ini apa. Kenapa sih saya bisa melakukan sesuatu hal ya kayak berpikir keras gitu kan, bisa overthinking, kenapa? Memang sebetulnya penyebabnya apa? Nah kalau kita tahu penyebabnya, maka kita akan juga mudah menemukan solusinya karena kita tahu penyebabnya. Kalau kita nggak tahu penyebabnya, kita nggak tahu apa yang harus saya lakukan gitu kan. Nah tapi kita mengetahui akarnya, penyebabnya, masalahnya, jangan berkutat di situ aja nih Mas Raden. Jadi kita perlu berkutat juga tadi yang di poin kedua. Setelah kita tahu akar masalahnya, setelah kita tahu penyebabnya, tahu masalahnya, kemudian kita berangkat pada solusinya apa. Menerima keadaan. Banyak dari kita yang akhirnya agak susah nih menerima keadaan. Harus tulus, ikhlas, redho gitu bahasanya. Gimana nih, Mbak? Betul. Ya, jadi gini, segala sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, segala sesuatu yang tidak bisa kita hadapi semuanya gitu kan, sesuai dengan kemauan kita, berarti pilihannya adalah kita menerima situasi itu, menerima keadaan ini, kemudian menikmati keadaan ini. Jadi begitu Mas Raden. Jadi memang kadangkala kalau misalnya kita memaksa untuk mengendalikan situasi, kita kan nggak mungkin bisa. Jadi salah satunya cara adalah menerima kondisi itu dan menjalani itu dengan baik gitu. Oke, ikuti kata hati. Gimana nih ikuti kata hati? Kadang-kadang kita kan bisa subjektif, bisa objektif. Gimana nih Mbak? Ya. Jadi sebetulnya kan itu kayak kata hati itu kan kayak intuisi. Intuisi itu sebetulnya bagian dari berpikir juga.
ketika kita berpikir, kemudian kita juga melibatkan melibatkan diri kita secara keseluruhan, olah rasa. Nah, kalau kita bisa tenang, kemudian berpikir jernih, akhirnya kita bisa mengikuti nih, mendengarkan suara hati kita, kata hati kita, dan kemudian kita bisa melakukan itu dengan baik. Kadangkala itu tadi yang Mas Raden bilang, kalau gerusa-gerusu akhirnya kan kita nggak bisa memutuskan sesuatu dengan baik gitu kan. Betul. Nah, intuisi ini bagian dari berpikir, maka kita berpikir, tetapi berpikir dengan tenang. Kemudian setelah berpikir dengan tenang itu, maka intuisi atau kata hati itu akan muncul. Nah, barulah kita bisa memutuskan mana yang terbaik yang kita perlu jalani. Gitu Mas Raden. Oke, baik, terima kasih Mbak Kristi sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Semoga ini menjadi hal yang baik untuk kita, menjadi bekal gitu ya selama pandemi, supaya kita tidak terlalu overthinking, malah yang ada nanti drop, malah sakit, malah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Kristi, saya sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi. Sehat selalu. Amin, terima kasih Mbak Kristi, selamat pagi.